Guys, dunia keuangan lagi mengalami revolusi besar. Cara kita menyimpan, mengelola, dan menukar uang kita sedang berubah. Kenal ini sama DeFi dan DEX yang banyak orang-orang bilang adalah masa depan dari keuangan. Halo guys, gua dengan Eko, seorang kripto edukator yang sudah ada 4 tahun di industri ini. Setiap minggunya gua akan share video-video edukasi seperti ini biar kalian makin jago investasi dan pastinya bisa kasih kalian peluang untuk hasilkan profit di industri ini. Video ini juga dipersembahkan oleh Exchange Facet. Facet adalah sebuah crypto exchange yang sudah mendapatkan Syariah Compliance Certificate dari Amanah Advisor. So, semua produk dan layanan mereka dipastikan halal dan memenuhi kriteria syariah. Chapter 1, apa itu DeFi dan apa itu DEX? DeFi adalah singkatan dari Decentralized Finance atau keuangan terdesentral. Jika pada sistem keuangan tradisional, bank dan institusi menjadi perantara, kalau di DeFi semuanya itu dibuang alias nggak dipakai. Di DeFi semua transaksi itu terjadi secara langsung antar pengguna atau kita sebutnya peer-to-peer dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan smart contract. Nah, kalau DEX itu kepanjangannya Decentralized Exchange atau pertukaran yang terdesentral. Berbeda dengan di CEX atau Centralized Exchange, di DEX kita bisa tukar token kripto kita tanpa perantara, tanpa KYC, dan tanpa pihak ketiga juga. Nah, beberapa contoh dari Decentralized Exchange itu seperti Uniswap, PancakeSwap, dan juga SushiSwap. Kalau di CEX, kalian wajib bikin akun dulu lalu melakukan KYC dengan menyerahkan data diri kalian. Kalau di DEX, kalian cukup connect walletnya, lalu pilih token yang mau kalian swap dan langsung swap aja ke token lain yang mau kalian miliki. Tapi karena banyak hal-hal teknis yang perlu kalian ngerti dulu sebelum pakai DEX, makanya lebih cocok kalau kalian pemula pakainya CEX. Dan CEX yang gua rekomendasikan yaitu Facet Exchange. Tapi nanti di kemudian hari kalau kalian mulai mendalami tentang kripto, boleh juga coba-coba make yang namanya DEX. Chapter 2, bisa ngapain aja sih di DeFi dan di DEX? Jadi guys, kalau kalian anak baru di kripto, pasti mikirnya kripto itu hanya seputaran trading atau investasi. Padahal kalau kalian masuk dan menggali lebih dalam tentang DeFi, maka kalian akan menemukan banyak hal juga yang ternyata bisa dilakukan di sana. Ini dia beberapa hal yang perlu kalian ketahui yang bisa dilakukan orang kalau pakai DeFi dan DEX. Yang pertama, lending dan borrowing. Nah, sesuai arti namanya, lending artinya meminjamkan dan borrowing artinya kita yang meminjam. Sesuai namanya, lending artinya kita itu mengunci kripto kita dengan imbal hasil dari orang yang mau pinjam. Jadi dikasih bunga, tapi kita nggak kenal orang yang pinjam. Tapi sudah diatur atau dipertemukan secara otomatis dengan menggunakan smart contract. Lalu borrowing artinya kita minjam kripto dari seseorang yang tidak kita kenal di luar sana, lagi-lagi menggunakan smart contract. Dan kita itu harus kasih jaminan kripto atau token kita kalau amit-amit kita nggak mampu bayar. Jadi kalau kita gagal bayar, otomatis kripto kita itu akan jadi milik orang yang minjemin. Yang kedua, bisa untuk yield farming dan liquidity providing. Jadi guys, kalian itu bisa dapat fee setiap hari dari transaksi orang dengan taruh token kalian di liquidity pool. Nah, ini istilahnya yaitu yield farming. Tapi hati-hati ya guys, ada resiko impermanent loss. So, pastikan kalian juga menakar resiko yang bisa kalian
serahkan di liquidity pool tersebut. Yang ketiga, bisa untuk staking. Staking itu mirip dengan kita depositkan uang kita itu ke bank. Jadi seperti biasa ya, kita itu taruh uang kita, lalu dikunci dengan periode waktu tertentu, lalu waktu kita ambil itu ada bunga yang didapatkan. Nah, sama seperti staking juga guys. Kita kunci kripto kita, tapi in this case kita pakai kripto kita untuk mengamankan jaringan yang punya konsensus proof of stake. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Lalu kita mendapatkan imbal hasil dari mengamankan jaringan tersebut. So ya mirip-mirip lah ya sama yang namanya deposito bank. Yang keempat, untuk derivatif, asuransi, dan juga untuk sintetik aset. Jadi guys, kalian juga bisa beli saham-saham luar negeri kayak Tesla atau beli emas yang sudah ditokenisasi jadi kripto di Synthetix. Selain itu, kalian juga bisa beli asuransi untuk menjamin aset kripto kalian. Kalau misalnya sudah gede banget ya, amin lah ya, itu di Nexus Mutual. Jadi ya banyak banget hal yang bisa dilakukan di DeFi. Dan yang terakhir, yang kelima, kalian bisa trading dan swapping. Nah, jadi trading udah paham lah ya. Kita itu membeli suatu aset di harga tertentu, lalu kita menjual kembali aset tersebut setelah kurun waktu tertentu. Nah, biasanya kita beli harganya murah lah ya, pasti itu. Lalu kita jual di harga yang tinggi atau harga yang sudah kita inginkan menjadi target profit kita. Kalau swapping itu kita menukar aset kita, jadi kayak dikonversi gitu loh. Dan lebih kerennya lagi, kalian itu bisa langsung swapping, langsung tukar, itu 24/7, nggak ada hari libur. Dan bisa tanpa batasan negara. Kalian mau nukar uangnya dengan orang-orang di luar sana yang nggak tahu lah lokasi di mana di seluruh dunia, itu tanpa batasan dan nggak perlu melakukan KYC. Chapter yang ketiga, alasan kenapa banyak orang yang bilang kalau DeFi dan DEX adalah masa depan dari keuangan yang bahkan bisa menandingi perbankan tradisional. Yang pertama, akses global tanpa diskriminasi. Nah, kita lihat ya guys, di Indonesia aja itu banyak banget orang yang ternyata nggak punya rekening bank. Banyak banget loh. Kalau gua mau transfer ke orang lain, itu banyak yang bilang, "Bang, gua adanya dana doang, nggak punya akun bank." Nah, bayangkan masalah ini juga terjadi di seluruh dunia. Tapi kebanyakan orang-orang yang nggak punya rekening bank itu, mereka punya smartphone, punya telepon. Akhirnya apa? DeFi bisa jadi solusi, di mana kita bisa kasih akses ke semua orang yang walaupun nggak punya rekening bank, tapi punya HP, punya internet, dan bisa pakai DeFi dengan cara connect wallet aja. Jadi dari HP dia itu bisa simpan uang, bisa pinjam uang, bisa kelola keuangannya sendiri tanpa ribet dan tanpa harus ke bank, dan bisa 24/7 jalannya. Yang kedua, transparansi dan juga kontrol penuh dari kita user. Ini dia perbedaan signifikannya guys. Kalau di bank, kita itu harus modal percaya dulu. Jadi kita taruh uang kita di sana, walaupun kita nggak tahu uangnya diapain sama mereka. Nah, ada satu fakta menarik guys. Ternyata bank itu nggak wajib simpan seluruh uang kita di bank mereka. Mereka bisa putar uangnya dengan kasih pinjaman ke orang lain. Jadi kita juga nggak tahu nih, uang kita nggak transparan diapain atau dipakai buat apa sama pihak bank. Nah, ini bedanya sama DeFi. Kalau di DeFi, kita pakainya blockchain. Sehingga semua transaksi itu transparan, terbuka, dan nggak bisa dimanipulasi. Banyak kan kejadian di bank-bank tradisional, itu uangnya berapa, tapi setelah berapa tahun waktu dia mau narik, ternyata uangnya berkurang. Nggak tahu kesalahannya siapa. Tapi yang jelas bisa dimanipulasi.
Sedangkan di DeFi nggak ada tuh yang namanya manipulasi karena sudah menggunakan blockchain. Yang ketiga, interoperabilitas dan inovasi cepat. Nah, karena DeFi itu sifatnya open source, makanya banyak banget DeFi yang bisa saling terhubung dan juga banyak banget inovasi-inovasi yang bisa dilakukan. Contohnya berapa tahun lalu itu masih baru banget diperkenalkan tentang farming. Nah, sekarang sudah ada yang namanya auto compounding dan juga reward asset untuk mentokenisasi aset-aset dunia nyata. Jadi DeFi itu perkembangannya cepet banget. Bahkan kita, edukator aja, harus ngikutin tiap hari biar gak ketinggalan. Yang keempat dan yang paling gua suka, yaitu biaya rendah dan juga tanpa perantara. Kalau kita menggunakan bank, itu misalnya kalau kita mau kirim, mau transfer ke luar negeri, itu sudah makan waktu lama, biayanya besar banget, dan juga banyak hal-hal lain. Karena kita harus melewati pihak ketiga. Nah, kalau di DeFi, dia kan nggak perlu nge-hire siapa-siapa guys. Di DeFi nggak ada tuh yang namanya manajer, direktur, pegawai. Jadi karena dia nggak bayar pegawai, cuma pakai blockchain, jadinya biayanya itu lebih efisien. Dan pengalaman gua selama ini pakai blockchain, banyak blockchain di luar sana yang sudah gua pakai, itu rata-rata transfer 2-10 menit kalau misalnya lagi berat jaringannya. Dan biayanya paling maksimal gua pakai itu biasa di kisaran $1. Atau sekarang banyak juga yang sampai $0,01. Jadi udah cepat, murah juga pakai blockchain. Tapi guys, walaupun kedengerannya DeFi udah sesempurna itu, ternyata ada beberapa hal ini yang masih mengganggu lah ya. Contohnya ada bug di smart contract yang ada. Atau bahkan si hacker bisa memanfaatkan celah di smart contract. Lalu juga banyak project-project Web3 dan blockchain yang ternyata itu scam dan berniat rug pull. Artinya dia mau kita itu beli tokennya dia, karena biasanya kalau mau pakai blockchainnya dia, beli tokennya dia. Nah, sebagai gas fee. Nah, disitulah waktu kita sudah beli tokennya ternyata tujuannya tidak baik. Jadi dia itu menjual kepemilikan token atau kripto mereka. Jadi harganya langsung jatuh. Bisa minus 99,9%. Jadi harus waspada banget sih. Lalu yang ketiga, volatilitas pasar. Jadi waktu kalian pakai DeFi di DEX, kalian harus lihat juga volatilitas. Karena kadang itu gas fee-nya untuk melakukan swap atau kita itu nge-bridging, biasanya harganya bisa berubah-ubah karena harganya volatil. Tapi biasanya kalau kita pakai blockchain yang murah, walaupun volatil ya harganya nggak terlalu terpatok jauh lah. So itu dia guys, tadi pembahasan kita mengenai DeFi dan DEX dan bagaimana keduanya menjadi masa depan dari keuangan. Jika kalian punya pertanyaan, langsung tanyakan aja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menggunakan CEX Facet Exchange, di mana Facet Exchange ini punya biaya transaksi yang murah banget. Dan ada gratis biaya deposit. Cara untuk pakainya tuh mudah banget ya. Kalau kalian belum punya aplikasinya, cukup kalian buka Google Play Store atau App Store dan langsung download Facet, F-A-S-S-E-T, lalu melakukan KYC dan pengisian data diri. Lalu setelah itu kalian bisa mulai investasi kripto di Facet Exchange. So ini aja guys, sampai ketemu di video-video selanjutnya.